Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Bener Meriah. Saya Dian Haryanto, sebelah kanan saya Salwandi, sebelah kiri saya Yuri Handoko. kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, Pak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Semangat nih Bro ya. Bagaimana sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya duduk. Terima kasih Pak. Ya, Pak Yuri, seperti yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, ini terkait dengan praktek demonstrasi kontekstual. Ya, Hari ini kita coba nih praktek kita nih Pak ya. ya, Pak. Yang pertama kita coba terkait dengan pra supervisinya nih. Oke, kira-kira bagaimana saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Ya, Pak. Saya ingin dalam proses coaching nanti, Pak, saya dapat menguasai atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak, agar nanti kemampuan saya dalam melakukan coaching semakin membaik, gitu, Pak. Oke, terus kira-kira dalam proses coaching nanti yang ingin diamati itu bagian yang mana? Saya ingin fokus kepada solusi dan masalah dari coach saya. Bagaimana dia nanti mengidentifikasi dan memberikan jalan keluarnya. Oke, kalau penilaian yang ingin dikembangkan? Yang saya kembangkan kemampuan saya tadi di dalam coaching ini, Pak, agar nanti berimbas pada proses pembelajaran di kelas. Oke, terus kira-kira harapan Bapak dari observasi ini kira-kira nanti apa? Harapan saya, Pak, ke depannya dengan terjadinya proses coaching ini terjadi peningkatan proses pembelajaran yang mana nanti pembelajaran yang berpusat pada murid itu benar-benar terjadi setelah proses coaching ini, Pak. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung kita praktek untuk kegiatan coaching nanti. Siap. Terima kasih. Pak. Ke sana. Oke, Mas Alfandi, ya, siapa? dari pengamatan saya tadi di dalam kelas yang Bapak lakukan tadi, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, ukuran keberhasilan dari pembelajaran tadi Pak ialah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di dalam modul kerja. Baik. Lalu fokusnya, fokus tujuan tadi kemana arahnya? Ya, fokus dari tujuan pembelajaran tadi ialah seperti yang saya sampaikan sesuai dari rencana di modul kerja. Yang pertama ya pengembangan efektif, motor dan juga kognitifnya tadi. Baik. Lalu apa yang paling penting dari proses pembelajaran tadi? Ya, yang paling penting Pak ialah ketika dalam pembelajaran itu sesuai dengan modul ajar yang direncanakan. Baik. Lalu apakah ada hambatan dari proses tadi yang Bapak rasakan? Ya, dari hambatan karena kami baru saja semester ini menerapkan kurikulum merdeka, dari hambatan di pembuatan perangkatnya Pak modul ajar itu sedikit ada hambatan. Baik. Lalu apa solusi yang dapat Bapak pikirkan untuk menuntaskan hambatan tersebut? Ya, mungkin dari ke depan sebagai jalan keluar saya dan teman-teman coba ikut pelatihan-pelatihan baik itu yang webinar maupun yang langsung tentang perangkat kurikulum merdeka. Baik. Lalu adakah konsekuensi kira-kira dari solusi yang Bapak berikan itu seandainya tidak tercapai? Untuk konsekuensi Pak, kalau tidak tercapai tentu pembelajarannya akan stagnan Pak. Tetap seperti itu, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Baik. Kalau dari skala 1 sampai 10, hari ini Bapak berada di posisi mana? Ya, kalau hasil refleksi saya Pak, ini sekitar di angka 8 seperti itu. 8 ya. Jadi harapan untuk mencapai tujuan berikutnya atau di posisi berapa? Ya, kita ingin
sebagus mungkin Pak. Tentu kita ingin di 10. 10 ya, baik. Lalu apa prioritas Bapak yang Bapak siapkan untuk mencapai skala tersebut? Terus mengikuti perkembangan tentang perangkat pembelajaran, Baik. kemudian mengeksekusinya atau mengejawantakannya di pembelajaran seperti itu. Baik. Strateginya kira-kira apa Pak? Ada nggak Pak? Ya, mengatur waktu tentunya Pak di tengah kesibukan sebagai pendidik, Baik. tugas di sekolah, Ya. kemudian perangkat dan sebagainya, itu harus bisa mengatur waktu. Itu strategi yang harus kita sangat terapkan. Baik. Lalu ukuran sukses seperti apa yang Bapak harapkan? Ukuran sukses ini ketika pembelajarannya ini sesuai seperti yang sudah disusun, direncanakan Pak, berdiferensiasi seperti itu, kemudian semua peserta didik terakomodasi pembelajarannya. Baik. Sekarang kita langsung kepada kesimpulan Pak ya. Dari pembicaraan kita ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Ya, yang bisa saya simpulkan Pak, pertama tentang terus mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan terkait kurikulum merdeka, kemudian membuat perangkat dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran kita. Baik. Lalu siapa saja yang kira-kira dapat membantu Bapak untuk mencapai kesuksesan tersebut? Ya. Secara keseluruhan semua keluarga besar di sekolah ini Pak, dan yang paling menentukan itu tentunya adalah peserta didik, kemudian izin dari atasan atau kepala sekolah. Baik. Pertanyaan terakhir Pak, kapan Bapak akan melakukan pengembangan diri tersebut? Ya baik Pak, setelah kegiatan observasi ini akan terus sedikit demi sedikit saya mulai Pak, dan seterusnya sampai seterusnya. Baik. Terima kasih Pak Salmandi. Dari ini solusi yang Bapak berikan dapat Bapak jalankan sesuai dengan harapan Bapak ke depannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, Pak Yuri, tadi sudah kita selesaikan coaching kita ya kan? Tadi sudah selesai. Nah, jadi setelah proses coaching tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Oke. Kira-kira hasil coaching tadi Pak, bagaimana performa Bapak pada saat proses tadi? Alhamdulillah Pak, sepertinya sudah jadi kenaikan level lah Pak, sudah mulai membaik dari proses coaching dari sebelumnya. Ya, kenapa bisa Bapak katakan demikian? Karena tadi sudah pertanyaan berbobotnya sudah mulai keluar dan ujinya juga merasa pas dalam melakukan coaching. Ya, benar sekali Pak. Jadi tadi setelah saya amati Bapak proses sebagai coach ya, saya melihat ya sudah terlihat bagaimana Bapak mengeluarkan pertanyaan berbobot, kemudian saya melihat juga coach juga mendapatkan informasi dan mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang dihadapinya, serta sudah bisa lah kira-kira dia mengambil tanggung jawab dan langkah ke depan dia perencanaan ke depan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak terkait dengan jawaban saya tadi? Ya, terima kasih Pak. Dengan proses yang Bapak amati tadi, saya merasa yang saya lakukan tadi sudah mulai ke arah yang lebih baik, ke arah eksekusi sebenarnya Pak. Dengan metode kita dan masa sudah mulai sedikit. Iya, lalu kira-kira bagaimana tindak lanjut dari setelah Bapak melakukan coaching ini? Ya, saya berharap Pak, setelah ini saya akan melakukan coaching ini bukan hanya kepada teman sejawat, tapi kepada siswa juga yang ada di sekolah. Baik Pak, tadi kan ada sedikit mungkin kelemahan dari yang saya amati, Bapak mungkin agak sedikit merasa tegang Iya, Pak, betul. saat menyampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira menurut
Bapak, apakah benar seperti itu? Benar Pak, tadi saya agak sedikit grogi Pak. Benar Pak. Ya. Oke, ini Pak, nantinya dari hasil diskusi kita ini kira-kira tindak lanjut untuk supervisi ke depan seperti apa itu Pak? Saya harap untuk supervisi ke depan yang menjadi kunci nanti benar-benar menyiapkan apa yang perlu mereka siapkan agar proses pembelajaran mereka nanti di kelas juga benar-benar berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Terus kira-kira dalam proses tindak lanjut tersebut siapa yang bisa orang yang terlibat atau membantu proses itu? Mungkin Pak kepala sekolah dan rekan sejawat saya lah Pak. Iya. Oke Pak, sepertinya sudah sangat mantap sekali proses praktek kita hari ini dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya, Pak Yuri, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, tadi memang sudah kita amati hasil dari bagaimana diskusi kita tadi Pak. Jadi kira-kira apa tujuan Bapak untuk dari hasil ini dari pertemuan ini Pak? Ya, saya ingin proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih baik lagi ke depannya Pak. Jadi ukuran keberhasilan proses pembelajaran kelas seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya ya saat anak-anak merasa senang Pak, merasa senang, mereka aktivitasnya dalam lokal benar-benar keluar dari dalam diri mereka Pak. Yang berpusat kepada murid lah Pak. Ya, ini dalam pertemuan kita nih kira-kira agenda apa yang kita diskusikan Pak? Saya ingin Pak proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas agar lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan kurikulum merdeka ini Pak. Ya, jadi dari proses pembelajaran apa hambatan yang Bapak rasakan itu kira-kira apa? Hambatan saya Pak, anak-anak di dalam lokal ada yang aktif, ada yang tidak aktif, seperti itu Pak. Itu kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka aktif atau tidak aktif itu? Mungkin metode pembelajaran saya tadi Pak masih perlu pengembangan gitu Pak ya. Kira-kira dari permasalahan itu tadi Pak, anak-anak yang tidak aktif tadi, apa solusi yang bisa Bapak buat atau tawarkan? Mungkin Pak, ke depan saya akan membuat ice breaking, pembelajaran saya tidak menonton lagi, jadi betul-betul nanti pembelajaran yang saya buat terpusat kepada murid. Iya, jadi kalau ukuran keberhasilannya itu kira-kira seperti apa Pak kalau seandainya sudah dilaksanakan itu tadi? Ukuran keberhasilan saya nanti ya seluruh siswa aktif mengikuti proses pelajaran dengan saya dan siswa senang, bahagia, itu Pak, itu sudah sangat saya harapkan. Oke, jadi kira-kira dengan permasalahan yang Bapak hadapi saat ini, dalam kode skala Bapak itu di skala berapa Pak? Oh, sekarang masih skala 5 Pak. Skala 5, wah ini memang skala 5 ya Pak ya? Oke, kira-kira untuk menaikkan skala itu langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan? Saya akan mengikuti pelatihan Pak ya, dan bertanya lagi untuk teman-teman yang kita program mungkin Pak, pada yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan itu lah Pak. Oke, jadi selanjutnya rencana ke depan apa yang akan Bapak lakukan terkait pembelajaran itu? Saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, seperti itu Pak. Kemudian dalam proses perencanaan itu tadi, siapa yang bisa Bapak libatkan atau rencanakan? Mungkin teman profesi saya Pak, teman satu mata pelajaran gitu Pak. Selain dari situ mungkin ada yang bisa juga membantu Bapak? Bisa Pak, kepala sekolah dan guru di sekolah. Oke, jadi dari hasil pertemuan ini, dari pertemuan kita ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita ini Pak? Saya sangat senang sekali Pak. Ternyata proses pelajaran tadi yang saya lakukan masih belum memenuhi standar dan saya akan menambah kompetisi saya dalam pembelajaran nanti supaya anak-anak senang gitu Pak belajar dengan saya. Nah, jadi tindak lanjut ini kira-kira kapan akan Bapak laksanakan tindak lanjut ini? Dalam minggu ini Pak. Dalam minggu ini Pak ya? Oke.
Oke, baik Pak, terima kasih. Ini sangat menarik sekali diskusinya dan saya berharap saya dan Bapak sudah menemukan solusi lah dari apa yang menjadi permasalahan Bapak. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya kesana Pak. Oke, silakan. Beres? Bisa. Baik Pak Dian, Ya, tentu Pak. saja. Terima kasih Pak sudah berkunjung di Pak saya hari ini. Baik, sama-sama Pak Dian. Tentu saja Pak Dian ya, berdasarkan hasil observasi tadi, supervisi tadi. Iya Pak. Pertama, Pak Dian saya ingin menanyakan apa yang Pak Dian rasakan atau bagaimana Pak Dian bisa menceritakan tentang proses tadi. Ya, ini mungkin dalam proses pembelajaran tadi Pak, saya merasa mungkin ada beberapa anak yang saya lihat kurang antusias dalam proses pembelajaran. Nah, jadi saya terpikir nih, kira-kira masalahnya apa nih anak-anak kita antusias. Berarti fokus kita yang kali ini untuk memperbaiki antusias anak-anak tersebut Pak Dian ya. Dalam di pembelajaran Pak. Ya, menurut Pak Dian apa yang paling penting dari pembelajaran tadi? Iya, yang paling penting mungkin saya Pak, bagaimana penguasaan kelas, kemudian anak-anak juga bisa memahami dan mau mengikuti kelas dengan semangat. Gitu. Baik, menurut Pak Dian untuk mendapatkan yang diharapkan tadi, apa yang harus kita atau Pak Dian lakukan? Iya, saya coba berupaya menggunakan beberapa metode dan Pak. Mungkin kalau yang tadi saya mungkin hanya menggunakan satu model pembelajaran, saya coba mungkin bagaimana menggunakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Agar anak-anak ini mau belajar dengan semangat. Yang terbiasa ya. Selanjutnya Pak Dian, kalau berskala dari 1 sampai 10, menurut Pak Dian yang telah kita lakukan tadi di skala berapa? Kalau saya menilai diri sendiri Pak ya, terkait dengan skala ini, saya merasa mungkin skala masih di kisaran 6 Pak skala. Baik, skala 6 ya. Nah, selanjutnya Pak Dian, bagaimana upaya kita nanti atau apa prioritas Pak Dian nanti agar skala tersebut bisa meningkat? Iya, yang pertama saya akan mengevaluasi dulu rencana pelaksanaan pembelajaran saya Pak. Kemudian saya melihat metode-metode yang sudah saya lakukan itu kira-kira sudah sesuai nggak dengan keinginan anak. Kemudian saya juga akan berusaha mencari model-model pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kreatif, dan sehingga anak-anak itu ketika pembelajaran merasa semangat gitu, tidak monoton, dan hal itu mudah-mudahan bisa saya tutupi lah, sehingga pembelajaran anak-anak menjadi lebih antusias. Luar biasa sebenarnya Pak Dian ya. Selanjutnya Pak Dian, bagaimana agar yang Pak Dian sampaikan tadi itu menjadi komitmen yang konsisten lah seperti itu? Iya, mungkin saya bisa melibatkan teman sejawat nih Pak untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai. Kemudian saya juga terus merefleksi terkait dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu juga mungkin saya bisa minta pendapat dari anak-anak lah terkait pembelajaran itu sudah sesuai atau tidak dengan harapan mereka. Baik Pak Dian, berarti untuk konsisten harus melibatkan pihak lain seperti Iya Pak, ya Pak. Oke Pak Dian, demikian sudah sangat luar biasa. Tentu saja Pak Dian, selanjutnya untuk bisa kita terapkan ya, kira-kira ini mulai kapan ya Pak Dian bisa kita lanjutkan apa yang sudah kita rencanakan? Iya, saya terpikirnya mungkin di pertemuan berikutnya Pak, saya akan terus mempraktikkan setelah saya refleksi, saya lihat kembali, dan saya akan melakukan itu langsung di pertemuan yang akan datang, dan akan saya evaluasi bagaimana respon dari anak-anak kita. Baik Pak Dian, terima kasih. Itu saja Pak Dian. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa Pak. Sebuah lebih. Terima kasih.